Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, muslimah Indonesia yang luar biasa, apa kabarnya? Tetap semangat, tetap sehat. Masih di bulan Ramadan tahun ini, kita capai derajat ketakwaan tertinggi untuk Ramadan tahun ini bersama-sama dengan memuliakan diri kita sebagai perempuan muslimah Indonesia. Nah, bicara tentang kemuliaan perempuan, Islam mengangkat derajat perempuan sangat istimewa, sangat luar biasa, karena perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan, derajat, dan martabat kemuliaan di dalam Islam secara khusus. Sampai ada suratnya dalam Al-Quran khusus namanya surat An-Nisa, yaitu tentang perempuan. Bahkan surga pun di bawah telapak seorang perempuan, yaitu surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Sangat luar biasa. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi perempuan-perempuan hebat muslimah yang berada dalam sejarah Islam, kita memiliki banyak sekali tokoh perempuan yang namanya tercatat ya dan tidak pernah terhapus dalam sejarah Islam. Namun yang paling kita kenal adalah 4 perempuan muslimah hebat yang dalam perjalanan kehidupannya selalu memberikan keutamaan serta semangat berjuangnya, dan ini bisa kita tauladani dan kita mengambil inspirasi dari beliau-beliau semua. Siapakah beliau? Ya, yang karena kemuliaannya beliau-beliau ini mendapatkan gelar sebagai perempuan muslimah terbaik, sebagai perempuan-perempuan yang hebat yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat jaminan surga. Kita juga tentunya mau ya mendapatkan jaminan surga ya, karena kita ingin hidup tenang dan bahagia di surganya nanti insya Allah. Karenanya kita lihat siapa 4 perempuan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan di alam semesta ada 4 orang. Mereka adalah Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun beliau, dan Khadijah juga Fatimah. Ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Yuk sahabat muslimah Indonesia, kita kenal lebih jauh perempuan-perempuan muslimah hebat yang dimuliakan Allah dan dijamin masuk surga. Siapa beliau? Kita kenal satu persatu. Yuk kita mulai dari mengenal Bunda Maryam binti Imran. Siapakah Bunda Maryam? Bunda Maryam merupakan perempuan yang sangat menjaga kehormatannya dan sosok yang taat beribadah. Hal itu diungkapkan, difirmankan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 12 yang artinya adalah, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Ini benar-benar sangat istimewa sekali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Bunda Maryam merupakan wanita terbaik ya. Gelar wanita terbaik diberikan untuk Bunda Maryam, dan bahkan tertulis dalam surat Al-Imran ayat 42, yaitu kita baca bersama-sama ya sahabat muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan juga melebihkanmu di atas semua perempuan-perempuan di seluruh alam. Masya Allah, sangat istimewa dan luar biasa posisi dan kedudukan dari beliau. Nah, kita lihat sekarang siapa berikutnya tokoh perempuan muslimah hebat, yaitu Bunda Asiyah binti Muzahim. Siapa Bunda Asiyah? Bunda Asiyah merupakan istri Fir'aun yang sangat zolim, raja yang sangat memberikan penyiksaan pada saat itu. Bunda Asiyah adalah perempuan yang tak silau akan kekuasaan dan tak silau akan kekayaan sang suami. Beliau senantiasa taat kepada Allah di tengah begitu banyaknya fasilitas yang menggiurkan ya, di mana kekayaan, harta, dan semua kebahagiaan dunia tersedia di hadapannya. Doanya bahkan sampai termuat di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin.
Itulah doa yang Bunda sampaikan, yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim." Masya Allah, sahabat muslimah Indonesia, betapa beliau mengalami kesulitan dalam kehidupannya menjadi istri dari raja yang sangat zolim, tetapi beliau tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat muslimah Indonesia, kita sekarang kenal tokoh yang ketiga. Siapakah beliau? Yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid. Siapa Bunda Khadijah? Beliau adalah istri pertama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan perempuan muslimah yang rela mengorbankan harta bendanya untuk dakwah Islam pada saat itu. Beliau juga selalu setia berada di sisi sang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat semua orang menolak, bahkan pada saat banyak sekali masyarakat meninggalkan beliau, tapi Bunda Khadijah menjadi perempuan yang semakin mendekat kepada Nabi besar Muhammad SAW di tengah tantangan dan kesulitannya berdakwah pada saat itu. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas, sabar dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sampai memberikan dan menitipkan salam kepadanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah. Disebutkan bahwa pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan dan minuman. Apabila dia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku." Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana Allah dan malaikat Jibril menitipkan salam untuk Bunda Khadijah. Selain itu, beritahukanlah pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan, tidak ada kepayahan di dalamnya. Masya Allah, sahabat muslimah, begitu mulianya Bunda Khadijah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan malaikat Jibril, sampai diberikan tempat surga yang berlapiskan emas dan perak. Masya Allah. Nah, sahabat muslimah Indonesia, mari kita kenal tokoh perempuan muslimah berikutnya yang keempat, yaitu Bunda Fatimah Az-Zahra. Bunda Fatimah adalah putri dari Ummul Mukminin Khadijah, putri keempat dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau memiliki karakter yang sangat mirip dengan ayahandanya, yaitu Rasulullah, karena sikapnya, perilakunya, akhlaknya yang sangat mulia. Maka beliau memperoleh banyak sekali julukan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Yang paling dikenal adalah julukannya sebagai Az-Zahra, yaitu yang cemerlang. Juga dikenal sebagai Kanis, yang terpelihara. Juga dikenal sebagai At-Thahirah, yaitu sebagai perempuan suci. Juga dikenal beliau sebagai Ummul A'immah, yaitu ibu para imam. Masya Allah ya. Dan juga dikenal sebagai seorang sayyidah, pemuka yang mulia, dan juga sebagai Nisa al-Alamin, perempuan yang paling utama. Masya Allah, begitu istimewanya, begitu mulianya Bunda Fatimah Az-Zahra yang sangat luar biasa. Beliau adalah perempuan yang kuat, tegar, sabar, dan luar biasa sodakohnya. Dikenal sebagai ahli sodakoh. Beliau menjadi putri kesayangan dari Nabi besar Muhammad SAW, sampai Rasulullah bersabda, "Fatimah adalah sebahagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku. Dan barang siapa yang membohonginya berarti sudah membohongiku." Ini diriwayatkan melalui hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat muslimah yang sangat luar biasa, 4 tokoh perempuan muslimah yang tidak pernah hilang dari sejarah Islam ini memberikan kita banyak sekali inspirasi. Kita bisa menauladani beliau semua, dan mari kita lakukan amal-amalan yang sudah beliau lakukan khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita tauladani beliau semua agar kita juga bisa masuk ke surganya karena kemuliaan-kemuliaan yang kita lakukan melalui amal ibadah kita. Amin amin ya robbal alamin.
Mari kita menjadi perempuan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.